Jadi kalau kita mau jadi pengusaha, tapi kita tidak pernah memutuskan untuk jadi pengusaha, gimana caranya? Siapa yang tidak mau sukses di sini? Ada, silakan tunjuk tangan. Jangan pesimis, semua orang bisa untuk tidak sukses. Ya, ada yang optimis tidak sukses? Ada nggak yang optimis bahwa dirinya tidak sukses? Ada nggak? Hah? Ada yang optimis dirinya sukses? Ada 3 orang mungkin ya tadi yang ngomong. Nggak. Ada yang optimis bahwa dirinya sukses? Belum, baru ada 70%, 30%-nya masih bingung. Ada yang optimis bahwa dirinya bisa sukses? Sukses itu apa? Sukses itu hanya sebuah keinginan atau sukses itu adalah sebuah hak? Hah? Sukses itu adalah hak. Kalau hak, berarti kalian mau ambil nggak hak kalian? Ya, biasanya kalau kewajiban nggak mau, pengennya hak diambil, ya kan? Kalau sukses itu adalah sebuah hak, adalah hak kalian, kalian mau ambil nggak? Ambil. Cuma 2 orang yang mau berani ngambil. Cuma 10 orang yang mau ambil. Baru berapa orang? Baru 90%. Makin kecil, makin habis. Ya, ini gue baru berbicara tentang ini kalau kesuksesan ini adalah hak, mau ngambil nggak haknya untuk sukses? Ya, mau ngambil nggak? Kalian punya hak nggak dapat modal dari sini? Hah? Mau nggak ngambil modalnya? Mau. Buat apa? Buat apa? Modal apa? Buka perusahaan. Biar sukses. Berarti perusahaan itu sebagai beban. Siapa yang bilang? Hah? Iya kan? Kita punya hak untuk sukses. Sekarang CCM mau membentuk, rencananya mau membentuk smart entrepreneur. Di sini ada modal. Ya. Makanya saya bilang, hapus rancangan modal di dalam rancangan impian kalian. Hapus rancangan modal. Karena nanti akan di cover sama smart entrepreneur. Ini hak. Hak ya. Bagi yang masuk dalam struktur CCM, ini hak bukan? Mau kalian ngambilnya? Dengan cara apa? Untuk apa? Pengusaha itu apa? Pengusaha itu apa? Pemimpin. Gung, jangan Gung. Lu butuh kesuksesan. Ya kan? Lu dapat peluang dari smart entrepreneur. Peluang, modal ya, karena modal udah dipikirin, gak dapat kemarin. Terus lu pengen buka perusahaan ya. Buka perusahaan. Perusahaan ini apa? Sebagai apa? Keinginan kalian menuju kesuksesan. Ya kan? Ya, tadi mau buka perusahaan. Perusahaan ini apa? Ya benar. Wadah, media, alat. Berarti perusahaan ini bukan sebuah kesuksesan itu sendiri, hanya alat. Ya kan? Kesuksesan itu apa? Ketika apa?
Sukses itu apa? Karena definisi sukses dengan yang di Google sama definisi sukses di otak kalian masing-masing itu berbeda. Kamu merasa sukses saat apa? Impian apa? Maksudnya yang spesifik. Kan pengusaha tadi alat. Apa, Gung? Itu hanya satu. Yang lebih besar lagi apa? Tercapai. Setelah perusahaan lu tercapai, setelah lu udah punya perusahaan, sudah punya legalitasnya, punya karyawannya, ada mobil 30 berderet, iya kan? Sebagai pajangan. Itu udah sukses loh. Gimana sih? Iya. Ya, oke, begitulah ya. Anggaplah ini adalah kesuksesan besar. Untuk mencapai sebuah kesuksesan besar, kita butuh rentetan dari proses apa? Dari kesuksesan besar, ini untuk mencapai kesuksesan besar, kalian butuh rentetan tahapan dari kesuksesan kecil. Ya kan? Kalau kalian kesuksesan kecil aja belum dapat, itu bagaimana mau menuju yang besar. Ya kan? Kalau tadi ini adalah sebagai alatnya, apa yang kalian butuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan? Yang pertama sekali apa? Yang jawab modal siapa? Satu, modal. Sudah pernah menjalankan usaha? Sudah pernah belum? Bangkrut. Karena nomor satu adalah modal. Ada nggak? Kalau kamu mau buka perusahaan, urutan paling pertama kamu taruh modal, dan itu adalah uang, itu adalah materi. Bangkrut. Ya kan? Sekarang Ilman mau buka apa? Pengen apa? Pengen apa? Yang paling pengen selama ini gitu. Buka usaha apa? Belum ada, masih bingung ya. Padahal mau ngambil kesempatan ini tadi ya. Ya, padahal pengen punya ini ya, tapi masih bingung. Untuk membuka perusahaan, untuk menjadi seorang pengusaha, apa dulu yang harus dilakukan? Poin pertama kali. Siapa yang bisa jawab? Apa? Mental. Saya taruh dulu di luar ya. Mental. Mental berani untuk buka usaha ya? Apa? Niat mau buka usaha, gitu ya. Iya. Ada yang bisa spesifik lagi? Ini semua kalian punya, ini kan mau jadi pengusaha, perusahaannya belum ada. Tapi apa dulu yang harus dilakukan pertama kali? Ya, ada di mental. Apa? Coba, ini kan katanya calon-calon pengusaha. Saya mau tanya, siapa di sini sebagai calon pengusaha? 100% ya. Nah, ini kan mau jadi calon pengusaha. Nah, yang pertama kali angka 1 apa? Ilmu masih saya taruh di luar. Rancangan masih saya taruh di luar. Ilmu udah di sini. Disiplin saya taruh luar. Apalagi? Relasi.
Pertama kali langsung ke tujuan. Oke. Belum ada yang masuk ke kotak ini. Mau dipimpin masih di luar. Masih di luar, keyakinan masih di luar. Action. Peluang. Masih di luar, apa action tadi masih di luar? Bidang usaha masih di luar. Memulai masih di luar. Kan udah itu tadi, mental. Berat ya pertanyaannya ya? Ada berapa orang di sini? Mimpi masih di luar. Saya mau lihat. Semua di sini adalah calon pengusaha? Ya. Calon pengusaha? Ya. Berani untuk jadi pengusaha? Berani. Poin pertama apa? Percaya diri. Masih. Percaya diri. Masih di luar. Ingat dulu, sekarang kita bicara aja pengalaman saya ya. Di saat saya jadi pengusaha, apa poin pertama? Saya sering ceritakan itu. Poin pertama saya, sehingga saya sampai pada hari ini. Komitmen. Masih di luar. Sudah tadi mulai, mana tadi mulai? Sini, mau mulai nih. Konsep masih di luar. Saya butuh poin 1. Itulah. Pantang menyerah. Tulis lah ya, saya tulis ya, di luar. Apa? Konsisten, ya. Di luar aja. Pemantasan diri masih di luar. Susah ya pertanyaannya ya? Bung, susah banget. Apa? Iya, ini dia. Memutuskan untuk menjadi pengusaha. Sebelum kita menjadi pengusaha, tetapkan dulu. Saya akan menjadi seorang pengusaha pada tanggal sekian, tahun sekian. Itu dulu. Itu yang saya alami. Iya kan? Dulu kalau penulis pakai pensil, saya sendiri masih ingat. Hari ini tanggal 18 Desember 2010, saya menetapkan untuk menjadi pengusaha di tahun 2020. Terkabul nggak? Jadi kalau kita mau jadi pengusaha, tapi kita tidak pernah memutuskan untuk menjadi pengusaha, gimana caranya? Gimana kalian menuju yakin? Gimana kalian menuju komitmen, konsistensi? Bagaimana kalian mau tadi membentuk diri untuk percaya diri, berani, kalau tanpa ada keputusan di awal? Kalian tidak pernah memutuskan. Di saat, gini aja, Adit misalnya mau ke Cibinong. Saya mau ke Cibinong, keputusan Adit nggak itu? Sehingga melangkahlah dia untuk ke Cibinong. Kalau dia tidak pernah memutuskan ke Cibinong, dia tidak akan pernah sampai ke sana. Setelah Adit memutuskan saya mau ke Cibinong, baru dia mikir, saya naik apa? Naik motor kah? Naik angkot kah? Naik mobil pribadi kah? Atau jalan kaki?
Ya kan? Kalau dia sudah memutuskan, oke, saya jalan kaki, itu dia sedang menumbuhkan mentalnya. Padahal jawabannya nggak susah ya. Ya kan? Kebetulan ada smart people satu nyelip. Iya kan? Saya sering bilang, kalau di Subang kemarin sama si Ferry, kamu kerja di Smart Life. Kamu pegang smartphone. Ya kan? Kamu lagi nonton Smart TV. Masa lu nggak ada smart-smartnya? Ada nggak? Terus nanti mau masuk ke Smart Entrepreneur. Setelah sebuah keputusan, setelah sebuah ketetapan apa? Baru di sini keyakinan. Yakin apa yang sudah ditetapkan atas izin Allah akan terwujud. Itu dulu. Yakin. Jangan di saat keputusan sudah ditetapkan, jangan pernah berpikir mungkin atau tidak mungkin. Ini bukan ranah kalian. Itu ranahnya Tuhan. Jadi jangan ada dulu, mungkin nggak ya, bisa nggak saya ya. Jangan, kalau kalian sudah memutuskan, berjalanlah sesuai keputusan itu. Jangan goyang, jangan terkontaminasi oleh tadi mungkin, tidak mungkin, benar, salah, ya kan? Atau takut, berani. Jangan terjebak dengan dualitas. Yakin bahwa kita punya Tuhan. Yakin bahwa diri kita tidak mampu, kita mampu apabila kita dimampukan oleh Tuhan. Itu dulu yakin. Setelah kita punya keyakinan, kita harus sudah bisa berani memulai. Berani memulai. Kalau lu sudah memutuskan, lu yakin tapi lu nggak berani memulai, gimana itu bisa terrealisasi? Nah, berani memulainya ini dari mana? Dari rancangan impian yang sudah kalian bikin. Mulailah bikin rancangan impian. Setelah impian dirancang, di sini konsistensi menjalankan rancangan impiannya. Kalau rancangan impiannya tidak dijalankan secara konsisten, secara istiqomah, itu juga tidak akan mencapai ke tujuan. Sampai di sini paham? Ya. Setelah itu, ini masih sebuah keberanian aja ya. Ini belum pada action. Nah, ini apa lagi? Ya, poin 3 tadi berani memulai, membuat rancangan impian, dan berani untuk menjalankan konsistensi. Keempat, pembenahan diri. Pembenahan diri, inilah yang kita lakukan di revolusi mental. Pola pikir dibuka, karena apa yang kalian sebut hari ini adalah masalah, karena pola pikir kalian masih sempit. Yang kalian sebut bahwa kalian tidak mampu, itu karena pola pikir kalian masih sempit. Sekarang saya tanya, rasa takut itu ada di mana? Kang Asep, takut saat apa? Takut saat gagal. Sudah memulai? Sudah mencoba? Sudah. Mencoba apa? Iya, gini. Kang Asep tadi punya sebuah ketakutan adalah takut akan gagal.
Takut gagal, ini adalah rasa. Gagal ini apa? Hasil akhir. Ini hasil. Iya kan? Sekarang baru pada sudah masuk kemana? Sudah mencoba belum? Belum. Tapi sudah dihantui rasa takut akan gagal. Takut gagal. Tapi belum mencoba. Berarti itu adalah prasangka buruk. Prasangka loh, itu baru rasa loh. Kalau kita tahu dengan prasangka aja akan membuat kita gagal, kenapa kita masih mau gitu loh, berprasangka seperti itu? Kan belum terjadi. Sekarang Kang Asep ada di divisi marketing. Ada rasa takut, bisa nggak saya jadi marketing? Ada. Ada rasa takut, apa yang nanti akan saya kerjakan? Bisa nggak saya menjual rumah yang harganya ratusan? Yang mungkin kemarin-marin yang saya jual hanya ribuan atau puluhan ribu. Ya kan? Sekarang mau meloncat ke ratusan juta. Ada rasa takut itu. Inilah, rasa takut inilah yang membuat kita tidak pernah melakukan hal-hal besar. Rasa takut inilah yang menjebak kita untuk selalu berada dalam kegagalan itu sendiri. Kita sudah gagal sebelum memulai. Ya kan? Kalau ada di depan ada takut dan berani, dua persimpangan. Apa yang mau dipilih? Nah, Kang Asep milih apa? Ilman? Gita? Kaas? Semua 100% jawab? Iwan pilih takut. Ya. Pilihnya berani. Di saat mengucapkan berani itu apa namanya? Keputusan. Di saat sudah memutuskan berani, yang harus dilakukan apa? Action untuk apa? Di saat kita memutuskan untuk berani, yang harus kita lakukan apa? Menghadapi rasa takut. Orang berani bukan berarti dia tidak punya rasa takut. Orang berani itu punya rasa takut, tapi dia bisa menghadapi rasa takutnya. Itu kenapa dia membuat berani. Memang takut bisa dihilangkan dari dalam diri kita. Keegoisan kamu, hal-hal yang memang hawa nafsu, itu apakah bisa dihilangkan dalam diri kamu? Cuma bisa pinter ya. Secara teori semuanya pintar. Oke, poin keempat tadi pembenahan diri. Setelah pembenahan diri apa? Ada yang tahu? Ya, kita sudah memutuskan untuk menjadi pengusaha, kita yakin bisa menjadi pengusaha karena hak kita adalah sukses. Kita di mata Tuhan adalah sama. Tuhan tidak memandang lu agama apa, tidak memandang lu mukanya jelek atau mukanya ganteng ataupun cantik, tetap semuanya hamba Tuhan. Berani memulai. Di saat kita memutuskan lagi sebuah keberanian untuk memulai, berarti kita buatlah rancangan impian. Karena apapun yang kamu rancang kalau tidak pernah ditulis, kamu tidak akan terarah. Ya kan? Pernah kita mengalami nanti ketemu dengan pengusaha konveksi, kita pengen jadi pengusaha konveksi. Ketemu dengan pengusaha travel, kita pengen menjadi pengusaha travel. Ketemu dengan siapapun, kita pengen jadi dia. Benar nggak? Apalagi kalau hasilnya besar. Oh, dia misalnya ternak kebo, penghasilannya seminggu 80 juta.
saya mau ternak kebo. Benar nggak? Tak mengesampingkan passion kita apa, mengesampingkan ilmu kita apa, apakah kita mampu melakukan itu, apakah itu memang kita senang melakukan itu dikesampingkan. Yang kita lihat adalah hasil mereka. Seolah-olah kita ikutin caranya hari ini, langsung hari ini juga hasil seperti mereka didapatkan. Itu enggak? Selama ini. Akhirnya kita bisnis tidak pernah tuntas. Ilmu yang harus, setelah itu pembenahan diri. Ya, pembenahan diri yang sedang kita lakukan, mental perlu kita revolusi. Kalau mentalnya sudah terevolusi, secara otomatis akhlaknya terevolusi, spiritualnya juga terevolusi. Jadi, revolusi mental ini maksudnya untuk ke sana. Untuk pembenahan diri, membuka pola pikir. Selama ini pola pikirnya terlalu sempit. Di saat kita pembenahan diri ini tidak stop ya, tetap terus berlanjut. Terus ilmu yang dipelajari apa? Pembenahan diri, ilmu yang harus dipelajari, penyelesaian masalah. Di sini semuanya ada masalah semua nggak? Siapa yang punya hutang coba tunjuk tangan. Yang hutangnya sampai sekarang masih belum lunas? Ya. Berarti itu bagi kalian disebut apa? Masalah. Berarti masalah harus diselesaikan. Kalau kita anggap ini adalah sebuah masalah, berarti harus kita selesaikan. Dengan kita selesaikan, berarti kita lebih fokus. Lebih tenang hidupnya. Tenang nggak hidup tanpa hutang? Ya kan? Walaupun kita sendiri tidak bisa terlepas dari hutang. Pengen motor, kredit, hutang lagi. Pengen rumah, kredit, hutang lagi akhirnya. Walaupun tidak terlepas dari hutang. Ya kan? Nah, setelah penyelesaian masalah, baru nanti action dari rancangan impian tadi. Di dalam rancangan impian tadi ada lagi ya, ini ya, ilmu yang harus dipelajari. Di saat kita bayangkan menjadi seorang pengusaha, kita butuh apa sih ilmunya? Yang pertama, manajemen office. Itu sudah pasti. Kita butuh ilmu manajemen office. Terus SDM. Terus keuangan. 3 hal ini dulu yang kita perlukan di saat kita mempunyai sebuah perusahaan atau di saat kita mau menjalankan sebuah perusahaan. Ilmu ini dari mana bisa kita dapatkan? Dari apa yang ada di depan mata kita. Atau yang ada sekarang ini kalian berada di dalam PT Cipta Cerdas Mandiri. Ya kan? Ini juga sedang belajar ke sini. Manajemen office seperti apa? Manajemen SDM seperti apa? Memanage SDM itu seperti apa gitu. Membuat SDM yang tadinya tumpul menjadi unggul. Nah, itu kalau kalian sekarang posisinya adalah menjadi koordinator ataupun leader, itulah kesempatan kalian untuk mempelajari manajemen SDM. Terus manajemen keuangan dipelajari dari mana? Mulai mempelajari dari keuangan pribadi. Keuangan sendiri dulu aja. Bagaimana memanage uang. Sehingga kita tidak gali lubang, tutup lubang. Karena itu akan menimbulkan masalah terus setiap hari. Manajemen office tinggal dilihat di mana kantor kita bekerja. Bagaimana menjalankan sebuah perusahaan itu seperti apa. Perusahaan butuh struktur organisasi seperti apa. Ya kan? Dari mulai direktur, komisarisnya, direktur utama, direktur, butuh manajer, butuh supervisor, butuh bagiannya misalnya IT, HRD, finance, accounting, ataupun nanti staf-staf beberapa divisi sesuai perusahaannya bergerak di bidang apa. Ini harus dipelajari. Nah, nanti praktek dari apa yang teori kalian pelajari, prakteknya di saat kalian sudah dikasih kesempatan menuju zona mandiri tadi. Di saat
di saat nanti buka perusahaan, dimodali oleh smart entrepreneur, ya kan, dibina di sana, setelah berjalan, pengembalian dari dana talangan, setelah itu silakan perusahaan itu milik kalian. Kan itu ya? Nah ini yang harus dipelajari dulu. Untuk kesini aja poin 4 udah apa belum? Masih up down ya. Masih hari ini punya keputusan untuk membenahi diri. Hari ini saya tidak mau ego, saya bisa mengendalikan ego. Saya bisa mengendalikan hawa nafsu. Besoknya ada lagi, apa namanya itu, disenggol sedikit aja, sudah egonya lebih besar lagi. Padahal kita butuh pengendalian diri itu agar kita bisa menjalankan konsistensi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, bagaimana kita mau menjalankan konsistensi? Benar nggak? Orang yang istiqomah itu, dia terjebak nggak sama hawa nafsunya sendiri? Dia terjebak nggak? Atau terkontaminasi nggak sama hal-hal yang negatif? Dia harus berani menghadapi itu. Menghadapi hal-hal negatif yang akan merusak konsistensinya. Nah, bagian dari kedisiplinan tadi, bagian dari kalian mempelajari manajemen SDM. Kalau diri kalian sendiri tidak pernah mempraktekkan apa itu disiplin, bagaimana nanti kalian tahu anak-anaknya disiplin atau enggak. Kalau kalian sendiri tidak mau mentaati peraturan, bagaimana nanti karyawan kalian mau mentaati peraturan yang kalian berikan. Saya yakin, di saat kalian buka sebuah perusahaan, pasti yang pertama kali aturan-aturan itu akan kalian buat. Saya nggak yakin kalian mau menerima karyawan seperti diri kalian hari ini. Benar nggak? Kenapa kalian bicara begitu? Karena kalian berdiri di posisi sebagai pekerja. Coba kalau kalian berdiri sebagai pengusaha, ya itu tadi. Kalau nggak mau gue omongin, ya udah gue SP, apalagi Agung. Paling cepat dia mecat pasti. Ya nggak? Apaan sih lo? Emang lu kagak gue bayar? Pulang lu sana sama orang tuamu. Asik. Ya kan? Nah jadi, buang mindset pekerjanya, lakukan disiplin tadi hanya untuk belajar. Jadi kalian tidak tertekan. Kalau kalian masih tertekan dengan aturan dan tata tertib perusahaan, berarti mindset kalian hanya menjadi pekerja tulen. Atau tujuan kalian menjadi pengusaha itu bullshit. Berarti pengennya menjadi karyawan tetap. Saya menjadi karyawan kontrak 3 tahun, oke saya belajar di perusahaan itu, tahun keempat saya jadi pengusaha. Ngapain menjadi karyawan tetap? Jadi paham nggak tentang kedisiplinan tadi? Karena di sini semuanya adalah siapa yang calon pengusaha? Siapa calon pengusaha? Siapa yang menjadi pekerja? Siapa yang menjadi pekerja? Semua pengusaha ya? Ya, semua pengusaha ya? Ya, berani jadi pengusaha? Berani action? Berani memulai? Berani belajar? Belajar disiplin? Berani? Berani? Itu 2 orang di belakang saya lihat nggak gerak mulutnya. Berani nggak menjalankan disiplin? Berani apa enggak?